yang dicari sama Microsoft bukan employee atau bukan orang yang saya jago di bidang A atau jago di bidang B. Mereka lebih melihat orang yang all around, jadi bisa ditempatkan di mana aja. Jadi memang kalau bisa ditempatkan mana saja, berarti pertama fondasinya mesti bagus, yang kedua dia bisa beradaptasi dengan baik, cepat belajar, dan yang ketiga dia bisa keep up dengan perkembangan. Jadi kayak sekarang mungkin ada AI, ada apa, dia istilahnya dia tahu semua tapi mungkin dikit, dan dia tahu detail untuk sesuatu. Gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, you should know something about everything. You should know everything about something and something about everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Hari ini hari yang luar biasa, beautiful day, hari Ramadan. Kita Ramadan kelima, alhamdulillah. Dan lebih menarik lagi, saya hari ini mengunjungi Microsoft Campus di Redmond, Washington State, alhamdulillah dekat dengan Seattle. Dan saya mengunjungi ini karena difasilitasi juga oleh saudara kita, kawan kita, yaitu ada Mas Iman dan juga Mas Arif. Ya. Alhamdulillah nih, saya ingin kenalkan kawan-kawan, ini Mas Iman bersama dengan saya adalah salah seorang pakar ahli computer science yang beliau ini bekerja di Microsoft. Ya. Jadi kawan-kawan mungkin perlu tahu ini adalah headquarternya Microsoft, di mana CEO Microsoft itu bekerja di sini ya. Bekerja di sini, ini main kampusnya kita katakan ini ya, bagi Microsoft luas ya, yang seperti mana kawan-kawan lihat tadi di yang pernah kita sedikit lihat. Nah, saya sekarang mau kawan-kawan lebih kenal dekat dengan Mas Iman. Mas Iman asal dari Mataram, Lombok ya. Beliau kuliah di alhamdulillah. Mas Iman mungkin bisa memperkenalkan diri ya lebih lanjut. Kita tanya Mas Iman, ya, gimana kuliahnya dulu sehingga bisa sampai ke Microsoft ini? Gimana singkatnya Mas Iman kuliahnya dulu? Oh iya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman. Ya, saya bisa sampai di Microsoft ini jalannya cukup panjang. Jadi saya lulus SMA dari Mataram, Lombok. Kemudian saya S1 di UI, di ilmu komputer. Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk S2 di Jerman, kemudian S3 di Inggris juga di bidang ilmu komputer. Kemudian sempat bekerja di Eropa beberapa lama sebelum sampai di Microsoft. Masya Allah ya. Di panjang riwayat ilmu beliau sampai doktor ya, Masya Allah. Linear di bidangnya yaitu computer science ya, sehingga mengantarkan beliau ke tempat ini. Jadi pesannya mungkin bagi kawan-kawan, kalau memang ingin suatu cita-cita yang besar ya jalannya ditempuh dengan benar ya, walaupun berat ya, tapi konsisten dan istiqomah di situ. Seperti Mas Iman dari S1-nya computer science ya, akhirnya alhamdulillah istiqomah mengantarkan beliau ke tempat ini. Mas Iman, kawan-kawan tuh kan banyak di Indonesia ya, menganggap bahwa sulit ya masuk ke Microsoft, bisa bekerja di kampus dunia seperti ini, di tempat yang elit lah seperti ini. Menurut Mas Iman sendiri gimana pengalamannya? Memang ada beberapa faktor yang membuat susah untuk bekerja di sini. Tapi bukan faktor teknikal, mungkin lebih banyak faktor administrasi. Seperti misalnya kalau untuk mendapat Microsoft masih belum memandang Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya yang bagus untuk rekrutmen. Jadi mereka belum mau reach out ke Indonesia untuk mengambil employees, untuk merekrut employees. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari prestasi Indonesia di bidang computer science ya, kayak beberapa olimpiade komputer itu Indonesia udah menang perak, emas dan sebagainya, tapi masih belum dilihat sebagai sesuatu yang
uh, uh, kompetitif lah ya. kompetitif. Kalau dari segi keilmuannya sendiri, memang computer science merupakan ilmu yang cukup susah ya. Jadi memang orang yang berminat di matematik, logik terutama, kalau tidak suka matematik, logik ya memang agak susah masuk computer science. Tapi untuk ke Microsoft sendiri sebenarnya ada dua hal, tidak perlu sesuatu yang rumit-rumit. Dalam artian bahwa cukup untuk memperkuat fondasi computer science, matematik dan computer science. Jadi kita nggak perlu belajar yang yang advance dan sebagainya. Bukan cukup ya, lebih banyak memperkuat foundation of computer science, ilmu basic computer science. Karena yang dicari sama Microsoft bukan employee atau bukan orang yang saya jago di bidang A atau jago di bidang B. Mereka lebih melihat orang yang all around, jadi bisa ditempatkan di mana aja. Jadi memang kalau bisa ditempatkan mana saja, berarti pertama fondasinya mesti bagus, yang kedua dia bisa beradaptasi dengan baik, cepat belajar, dan yang ketiga dia bisa keep up dengan perkembangan. Jadi kayak sekarang mungkin ada AI atau apa, dia istilahnya dia tahu semua tapi mungkin dikit, dan dia tahu detail untuk sesuatu. Gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, you should know something about everything. You should know everything about something and something about everything. Jadi kamu bisa ada spesialisasi, tapi juga tahu hal-hal yang lain. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap hal yang baru. Ya, itu sangat dilihat. Nah, kan computer science ilmunya berkembang terus. Mungkin yang kemarin tahun yang saya belajar 6 bulan yang lalu mungkin nggak outdated sekarang. Oke. Ada teknologi baru, ada ini baru. Tapi kalau kita konsepnya tahu ya, ini bisa kita ikutin. Ini ada penambahan di sini. Jadi bagaimana kita bisa adaptasi perkembangan prioritas. Jadi sistem pendidikan kita itu sistem pendidikan yang memang harus dilihat kepada prosesnya. Seseorang itu bukan yang mampu didikte saja gitu, mampu menghafal apa yang sudah ada cepat dia belajar, tapi juga mampu memperbarui apa yang dia belajar. Jadi proses pendidikan itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan output daripada suatu pendidikan, tapi proses seorang belajar itu juga menjadi penilaian penting sehingga bisa dinilai dia itu mampu atau tidak mampu ya. Ada hal ketiga juga kayak kreativitas. Jadi kadang orang-orang di sini banyak misalnya banyak orang India kadang suka bilang apalagi yang kita bisa kerjakan. Sedangkan yang mereka mau itu orang yang bisa propose idea. Kita bisa ini, kita bisa itu, kita bisa ini. Gitu. Jadi di situ kreativitas ide-idenya. Gitu. Jadi ya fungsi bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa perkembangan teknologi sama bisa kreatif lah istilahnya. Jadi itu yang susah yang ketiga ini. Jadi yang ketiga ini ya susah ya, yang kreatif juga ide kreatifnya ada. Memberikan propose idea. Ini yang bisa kita kerjakan. Itu ya hal kreativitas yang luar biasa. Yang ini juga menjadi penilaian penting ya kalau kita kerja di Microsoft, juga mungkin dunia secara umum ya. Sekarang hari ini juga itu perlu kepada kreativitas yang seperti itu. Ada pertanyaan lagi Mas Iman tentang ada kesukaran atau hal-hal yang Mas Iman dapatkan dalam dunia pekerjaan Mas Iman secara spesifik di sini tugasnya di Microsoft apa? Saya di sini software engineer. Saya membuat software untuk software engineer. Buat software untuk software engineer. Jadi itu spesialis ini. Jadi software untuk spesialis gitu. Jadi kalau di saya komputer ada namanya compiler yang dipergunakan oleh si software engineer membuat aplikasinya dia, ya saya membuat compilernya itu. Jadi nggak sembarangan ini. Yang buat mesin gitu ya. Kalau mesin membuat sebuah produk, ini yang buat mesinnya gitu ya. Masya Allah Mas Iman ya. Insya Allah mudah-mudahan Mas Iman Allah berikan kekuatan istiqomah mampu memberikan banyak manfaat kepada umat manusia. Ya. Suka dukanya Mas Iman kerja di perusahaan besar dunia seperti ini. Kalau
dukanya belum ada ya. Belum ada. Alhamdulillah. Karena duka-dukanya nggak ada. karena ya Enjoy ya. untuk masuk Microsoft ini alhamdulillah udah apa, ini merupakan suatu anugerah Allah ya. Nah, itu dinikmati aja. Ya, sukanya ya banyak ya. Maksudnya sibuk dan sebagainya itu ya kita enjoy aja. Nggak perlu dibuat terlalu stres lah. Gitu. Dan budaya kerja di sini seperti apa? Yang masih suka? Di sini Ya mungkin bisa jadi inspirasi sedikit nih sama orang Indonesia. di sini Microsoft mereka sangat memperhatikan work life balance. Jadi diusahakan, kadang kalau ngomong sama manajer mereka tidak suka kalau kita tuh misalnya weekend bekerja atau bekerja segala macam, mereka nggak suka. Kalau lebih utamakan keluarga. Jadi begitu kamu pulang ke rumah ya kamu sama keluarga. Kamu weekend, kamu liburan, kamu spend time sama keluarga. Gak usah mikir masalah kantor. Gak usah mikir masalah Walaupun kantor. belum selesai. Nah, kecuali misalnya kalau kita lagi on call atau apa namanya kayak ya istilah jaga lah gitu. Jadi ya memang ada 1 minggu kita mesti jaga. Tapi work life balance sangat bagus di sini. Itu juga dilihat dari benefit yang mereka berikan, misalnya kayak insurance yang bagus, kemudian apa namanya berbagai benefit yang untuk menunjang kebutuhan apa namanya kebutuhan hidup. Jadi kayak misalnya saya mau pergi ski, beli tiket skinya kan mahal. Iya. Nah sama Microsoft mereka ngasih duit untuk beli tiket ski. Gitu. Jadi mereka sangat mensupport. Jadi memperhatikan kesejahteraan kita juga dari sisi kebahagiaan kita, senang kita, enjoy kita dalam hidup itu. Karena itu semua nanti akan mempengaruhi kepada produktivitas kita di tempat kerja. Itu salah satu budayanya ya di sini. Yang lain apa ya? Yang unik gitu. Yang unik apa yang unik ya? Saya karena belum pernah pengalaman Kerja di Indonesia atau di perusahaan lain di Amerika, jadi saya tidak bisa punya komparasi. Jadi antara bos di sini ngebos nggak orangnya? Itu tergantung dari personalnya ya. Tapi mereka sangat memperhatikan kalau misalnya kamu terlalu apa namanya ya kamu tidak men-treat bawahan kamu dengan baik ya kamu bisa dilaporkan. Gitu. Jadi ada mekanisme untuk melaporkan. Dan mereka juga apa namanya sangat menghormati, sangat inklusif. Istilahnya kalau misalnya kayak saya puasa sekarang, saya bisa bilang saya puasa sekarang. Jadi kalau mereka mengadakan acara, mereka mungkin kita adakan acara yang tidak terlalu berat. Misalnya kalau adakan acara outdoor, diusahakan supaya jangan terlalu berat, supaya puasa juga tidak merasakan haus dan sebagainya. Kalau sholat juga di sini? Kalau sholat ada untuk meditasi room, kita bisa pakai itu. Ya. Kemudian sedikit lagi nih, stres nggak? Karena kita ada jadwal yang harus terkejar misalkan untuk kalau menurut seperti apa? Itu apa namanya pasti kalau misalnya ada satu feature yang kita harus kerjakan dan ada deadline, pasti itulah kita ingin menyelesaikan. Kadang memang itu harus kita kejar. Ada beberapa cases kita harus ya itu memang kerja nggak bisa nggak gitu, sayang itu tidak bisa dihilangkan. Tapi ada beberapa banyak hal, ada banyak kejadian bahwa itu ada feature kita dikasih deadline sekian, tapi kita tidak bisa menyelesaikan. Selama kita bisa ngasih penjelasan kenapa tidak bisa diselesaikan, itu tidak apa-apa. Selama itu masuk akal. Jadi ya semua itu kalau kita malas-malasan itu beda lagi ya. Tapi kalau kita bisa bilang ini karena ada hal yang susah, kita harus komunikasi sama tim yang satu, kita harus koordinasi sama yang ini. Nah itu kadang takes time. Jadi ya sah saja asal semua bisa dijelaskan. Jadi yang jangan buat alasan yang enggak gitu. Jangan buat alasan yang kayak saya malas-malasan kerja gitu ya, alasannya ini alasannya itu hal bukan begitu gitu ya. Nah ini budaya kerja kita juga kita perhatikan, jangan gara-gara nggak tercapai target salahin mobilnya rusak lah, salahin lagi macet lah, bilang aja apa alasan yang asli gitu ya. Budaya kerjanya seperti itu, jujur ya. Nah, jadi pesan terakhir dari Mas Iman untuk kawan-kawan yang sekarang mungkin mereka punya minat ya di computer science gitu. Ya. Apa pesan dari Mas Iman kepada kawan-kawan? Ya, apa namanya? Ya tadi yang 3 itu, ya perkuat
yang sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah keep up to date dengan perkembangan teknologi perkembangan zaman. Yang ketiga, untuk meningkatkan kreativitas, biasanya tuh kita istilahnya kayak buat portofolio. Kayak misalnya kan sekarang banyak orang-orang yang suka buat apps. Kadang dari situ kita bisa dapat inspirasi. Jadi, dan itu juga kadang yang membuat orang melirik kita kan. Jadi waktu mereka merekrut kita bisa bilang, oh ya saya pernah buat ABC, ini buktinya, ini portofolio saya. Sama kayak kita lihat kayak fotografer. Kalau mau direkrut kan mau di hire, dia ngasih lihat ini loh hasilnya. Walaupun itu mungkin istilahnya kayak proyek-proyek sampingan, main-main aja, tapi itu ya di situ letak orang akan menilai gitu ya. Orang di situ menilai. Jadi banyak yang kita misalnya kayak saya ada ngerekrut orang yang memang dia menunjukkan bahwa saya ini buat software ini buktinya, ini padahal itu bukan kerjaannya dia, itu kerjaan sampingan. Ya, kayak main-mainnya dia gitu, tapi wah ini bagus ini. Jadi orang bilang ya udah, itu bisa menjadi nilai plus. Nah tuh ya, main-main bisa menjadi nilai plus kadang walaupun kita tidak sadar kawan-kawan. Jadi jangan berhenti berinovasi. Dan inilah inspirasi sedikit dari engineer kita di sini, luar biasa, Mas Iman ya, yang bekerja di Microsoft. Insya Allah impian kalian untuk bisa kerja di perusahaan dunia ini adalah bisa menjadi nyata. Salah satu bukti ini, jangan merasa jauh ya, teruslah belajar, lebih kreatif. Insya Allah Allah antarkan kita ke tempat yang memang kita berhak dan kita punya kepakaran di situ. Insya Allah. Sekian dari kami di sini di Redmond, di main campus of Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.